Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanadia Tritania Hutbah, NPM 4220018 dari Prodi Biologi kelas 3A, S3IP PGRI Tinggal, mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah dan dosen pengampu Rani Dwi Widiastuti MPD SI. Oke, kali ini aku akan jelasin ke kalian semua materi tentang taksonomi tumbuhan lumut daun atau musci. Penasaran kan? Yuk simak penjelasannya. Apa sih itu lumut daun? Lumut daun atau musci adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Musci atau lumut daun ini juga disebut dengan lumut sejati karena memiliki bentuk tubuh seperti tumbuhan kecil yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Lalu, apa aja sih ciri-ciri dari lumut daun? Yang pertama, pada tumbuh lumut dapat dibedakan antara sporofit dan gametofitnya. Dua, hidup berkelompok membentuk hamparan tebal seperti beludru pada tempat yang lembab, dingin, atau pohon. Tiga, merupakan tumbuhan tidak berpembuluh yang memiliki akar, batang, dan daun. Empat, pengangkutan air dilakukan secara difusi antar sel. 5. Alat kelaminnya terkumpul pada ujung batang, ada yang berumah 1 dan ada yang berumah 2. 6. Berkembang biak dengan spora dan membentuk gamet. 7. Spora terdiri dari 2 lapisan, endospora dan eksospora. 8. Sporofit terdiri dari bagian kaki, seta, dan kapsul spora. 9. Seta merupakan tangkai kapsul spora yang berfungsi untuk mengangkat kapsul sehingga spora mudah terbawa angin. 10. Protonemat terdiri atas benang-benang hijau, bercabang-cabang, dan memiliki rizoid. Lalu lanjut ke bentuk lumut daun. Lumut daun ini bentuknya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar, batang, dan daun. Bentuk daunnya berupa lembar yang disusun spiral. Contoh spesies dari lumut daun yang terkenal adalah lumut gambut atau Sphagnum sp. Gametofit lumut daun dengan tinggi berkisar kurang dari 1 mm hingga lebih dari 2 meter, biasanya memiliki tinggi kurang dari 15 cm pada kebanyakan spesies. Sporofit lumut daun biasanya memanjang dan dapat dilihat dengan mata telanjang dengan tinggi hingga sekitar 20 cm. Berikut adalah struktur lumut daun. Terdapat sporofit untuk menghasilkan spora, gametofit untuk menghasilkan gamet, sporangium, seta, stolon, dan rizoid. Berikutnya akan kita bahas cara hidup lumut daun. Lumut daun ini dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Lumut ini memiliki daun dan tangkai yang sederhana. Daun memiliki klorofil yang memungkinkan mereka memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Tidak seperti tumbuhan yang berkembang, lumut daun tidak memiliki akar atau jaringan khusus untuk mengangkut air dan substansi nutrisi. Mereka menyediakan makanan sendiri dengan menyerap air dan mineral langsung melalui tangkai, daun, dan rizoidnya. Berikutnya, perkembangbiakan lumut daun. Lumut daun ini dapat bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi batang yang menghasilkan karpet lumut daun baru. Memperbanyak diri dengan spora, lumut daun juga melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan kuncup eram. Yang kedua, reproduksi secara seksual. Terjadi melalui sel khusus yang disebut spora. Dilakukan dengan cara peluburan antara sel gamet jantan spermatozoid dan gamet betina atau ovum. Spermatozoid dihasilkan oleh alat kelamin jantan dan ovum dihasilkan oleh alat kelamin betina. Lalu, apa aja sih peranan lumut daun dalam kehidupan? Yang pertama, untuk meningkatkan kelembaban tanah sehingga tanah cocok untuk pertanian. 2. Melindungi tumbuhan vegetasi perintis. 3. Sebagai makanan rusa kutub. 4. Menjadi obat hepatitis spesies Marchantia polymorpha. 5. Bisa menjadi pengganti kapas Sphagnum sp. 6. Bantalan lumut di hutan dapat berfungsi untuk menyerap air dan salju. 7. Mengandung senyawa yang berguna untuk mengobati penyakit jantung. 8. Digunakan untuk obat dalam pertumbuhan rambut. 9. Memiliki manfaat untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga sebagai obat bius. Lalu yang 10. Menjadi sumber bahan bakar. Lalu kita lanjut ke taksonomi lumut daun. Lumut daun atau musci dibedakan ke dalam 3 ordo. Yang pertama, ordo Andreales. Ciri-cirinya, yang pertama, tubuh gametofitnya sudah dapat dibedakan antara batang dan daun meskipun belum mempunyai akar selain rizoid. 2. Bagian seta umumnya panjang, sedang bagian kapsulnya tersusun atas kotak spora di mana di dalamnya terdapat kalumela. 3. Talusnya sudah memiliki daun kecil yang disebut mikrofil.
Yang keempat, daun-daunnya berwarna hijau mengandung klorofil A dan klorofil B untuk proses fotosintesis. Contoh spesiesnya adalah Andrea protophylla dan Andrea rupestris. Berikut adalah gambarnya dan ini klasifikasinya. Yang kedua yaitu ordo Sphagnales. Terdiri dari satu suku yaitu Sphagnacea dan satu marga yaitu Sphagnum. Merupakan bagian terbesar lumut yang berada di rawa-rawa berbentuk rumpun atau bantalan. Protonema berbentuk daun kecil tapi bertoreh dan terdiri dari satu lapisan saja. Batangnya bercabang dengan cabang muda tumbuh tegak dan membentuk roset. Contoh spesiesnya adalah Sphagnum fimbriatum. Berikut adalah gambarnya dan ini adalah klasifikasinya. Selanjutnya yang ketiga adalah ordo Bryales. Merupakan bagian terbesar lumut daun, memiliki kapsul spora yang terdiferensiasi mendalam. Sporogonium memiliki tangkai elastis dan kaki yang tertanam pada jaringan gametofit. Calyptra terdiri atas sel-sel gametofit. Dan contoh spesiesnya adalah Funaria hygrometrica. Ordo Bryales ini dibedakan atas dasar sifat-sifat peristomnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Arthrodontiae. Gigi peristom tipis seperti selaput berasal dari satu lapis sel sporogonium. Arthrodontiae dibedakan lagi dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu Eubryales acrocarpi. Berikut adalah contoh spesiesnya dan ini adalah klasifikasinya. Kelompok yang kedua yaitu Eubryales pleurocarpi. Habitusnya seperti pohon kecil, batang primer merayap seperti rimpang. Contoh-contohnya adalah Hypnodendron rainwarti. Berikut adalah contoh gambar spesiesnya dan ini adalah klasifikasinya. Lalu lanjut yang kedua yaitu Nematodontiae. Gigi-gigi peristom terdiri atas sel-sel utuh tidak bergaris-garis. Di dalamnya tergolong suku Polytrichae. Dari sudut letak sporogoniumnya termasuk yang bersifat akokarp. Contoh spesiesnya yaitu Polytrichum commune. Berikut adalah gambar spesiesnya dan ini adalah klasifikasinya. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.